Perkenalkan, nama saya Hidayah, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Barito Kuala. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Marambahan dengan fasilitator Ibu Hajah Hairul Hanin MPD dan pengajar praktek Bapak Salahuddin Al-Ayubi. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan observasi kelas dengan rekan sejawat yaitu Ibu Munirah SPDI. Beliau mengajar mata pelajaran PAI. Selamat pagi Ibu Munirah. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu Munirah? Alhamdulillah seperti yang Ibu lihat, sehat, baik-baik. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi yang nantinya setelah ini saya akan melakukan observasi mengajar pada mata pelajaran PAI yang Ibu Munirah ampuh. Nah, namun sebelumnya saya akan menyampaikan, pada pra-observasi ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan ketika Ibu Munirah nanti melaksanakan proses pembelajaran, yaitu tentang tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Munirah, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, kemudian strategi yang dipersiapkan Ibu Munirah ketika melaksanakan proses pembelajaran. Nah, jadi nanti pada saat saya melakukan observasi ketika Ibu Munirah mengajar, maka saya akan mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Munirah dalam aspek tentang strategi pengembangan yang Ibu Munirah lakukan dalam melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian ataupun evaluasi yang dilakukan oleh Ibu Munirah terhadap murid tersebut. Nah, bisa kita mulai Ibu Munirah? Ya, Nah, ya. Jadi yang pertama yang saya mau tanyakan dulu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi nanti setelah ini Ibu Munirah kan melaksanakan proses pembelajaran di kelas mana Ibu Munirah? di kelas 12 MIPA 2, MIPA 3. Ya, 12 MIPA 3. Oke, jadi setelah ini nanti saya akan melakukan observasi pada kelas 12 MIPA 3. Nah, jadi di kelas tersebut dengan jumlah siswa ada berapa? 25 orang. Oke, 25 orang. Nah, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam ini untuk kegiatan proses pembelajaran setelah ini, apa tujuan pembelajaran yang Ibu Munirah capai untuk siswa tersebut? Kebetulan untuk hari ini kami masih pada materi tentang ketentuan mawaris atau cara-cara pembagian warisan berdasarkan syariat Islam. Untuk hari ini tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mempraktikkan ketentuan pembagian warisan dengan baik dan benar. Karena sebelumnya kami sudah membahas tentang materi-materi tentang ketentuan pembagian warisannya, dari sebab-sebab mendapatkan warisan, hal-hal yang menghalanginya, kemudian peraturan-aturan dalam pembagian warisannya, ada asobah, ada fardu, disebut fardu ya, yang dapat 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 dan sebagainya. Itu sudah dibahas sebelumnya. Jadi hari ini sudah sampai pada praktiknya. Bagaimana anak-anak bisa menerapkan apa yang sudah dipelajari sebelumnya berdasarkan masalah-masalah, berdasarkan kasus dalam pembagian warisan ini. Nanti siapa ahli warisnya yang ditinggalkan, kemudian berapa hartanya, lalu bagaimana cara membaginya, berapa saja masing-masing yang akan didapatkan oleh ahli waris tersebut. Ya, benar sekali ya Ibu Munirah tentang ilmu warisan. Jadi bagaimana mempraktekkan tentang pembagian warisan. Nah, Ibu Munirah pada zaman sekarang ini yang tentunya ilmu ini sangat diperlukan sekali. Kemudian apa area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu Munirah pada kelas 12 MIPA 3 ini? Jadi untuk pengembangan ya, saya dalam pembagian warisan ini, untuk bagaimana cara membagikannya itu saya tidak terpaku pada cara-cara yang ada dalam buku paket gitu ya. Jadi karena saya dulu pernah belajar di pondok pesantren dengan berbagai macam
rumus yang diberikan oleh ustadz-ustadz dulu, karena mereka memang berdasarkan kasus gitu ya. Kalau di pesantren itu memang tidak, ilmunya itu tidak yang selalu berpatokan pada buku. Kadang-kadang memang rumus itu mereka buat sendiri begitu, tetapi untuk mempermudah bagaimana caranya membagi warisan ini agar sesuai dengan hukum gitu ya. Jadi anak-anak juga saya berikan opsi-opsi rumus, boleh dengan cara ini, boleh dengan cara seperti ini, sehingga anak-anak pun bisa memilih bagaimana yang mudah bagi mereka. Jadi ada anak yang dia memang daya tangkapnya itu cepat, dia bisa menggunakan rumus yang cepat. Tetapi yang mungkin dia perlu apalagi misalnya matematikanya itu kurang gitu ya, daya cara menghitungnya itu kurang gitu. Dia perlu rumus, bahkan yang kadang-kadang itu harus yang pakai tabel-tabel biar bisa jelas, biar konkret. Nah, jadi saya membebaskan anak untuk memilih atau menggunakan cara yang mudah bagi mereka, tetapi nanti hasilnya akan sama. Ya. Kemudian juga pengembangan yang ingin dicapai juga anak bisa menerapkan pembagian warisan ini dengan berbagai macam kasus atau problem, karena kita kan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak mungkin bukan kita gitu yang mengatur siapa saja ahli warisnya. Nah, jadi ahli warisnya itu nanti bisa A, B, C, yang itu tidak bisa kita duga begitu. Nah, sehingga saya mengharapkan bahwa mereka bisa memecahkan berbagai macam kasus itu. Jadi kayak tidak harus dengan yang mudah, nanti yang ditinggalkan istri sama anak itu aja. Kalau gitu kan nggak ada masalahnya gitu. Jadi mudah aja, istri dapat 1/8, kalau anak laki-laki dia dapat sisanya, selesai. Tidak sulit untuk menghitungnya, tetapi saya mengharapkan anak-anak bisa menghitung atau membagi warisan ini dengan problem yang lebih sulit untuk mereka, tetapi mereka bisa memecahkannya gitu. Ya, wah, menarik sekali ya Ibu Munirah. Jadi ada beberapa hal area yang pengen Ibu kembangkan. Nah, jadi ini sangat menarik Bu, untuk pembagian ahli waris dengan berbagai opsi tadi, cara menghitungnya dengan sistem cepat dan sebagainya. Jadi nanti siswa diajarkan berbagai opsi menghitung dan tadi warisan tadi ya Ibu Munirah. Nah, jadi selanjutnya Ibu Munirah, bagaimana strategi yang Ibu Munirah persiapkan proses pembelajaran? Untuk proses pembelajaran yang akan saya lakukan hari ini, saya menggunakan problem based learning, karena kan tadi saya menginginkan bahwa anak-anak bisa memecahkan atau membagi warisan ini dengan berbagai macam kasus, sehingga saya menggunakan model pembelajaran problem based learning ini. Jadi nanti anak-anak dalam kelompok itu mereka mengidentifikasi masalah. Yang pertama, mereka boleh mengambil masalah dari keluarga mereka. Mereka membayangkan bahwa ada seseorang yang meninggal di keluarga mereka, lalu ahli warisnya terdiri dari A, B, C, D, yang itu berasal dari keluarga mereka, boleh terserah mereka. Atau mereka boleh juga mengambil dari kasus yang ada, misalnya dari public figure misalnya, boleh. Kan misalnya ada nih kasus siapa sekarang ini yang lagi marah misalnya, kalau ada memang mereka juga boleh mengambil itu. Jadi terserah mereka mau mengambil problem dari mana. Kemudian nanti mereka memecahkan masalah itu bersama-sama, menghitung bersama-sama dengan kelompoknya. Nah, membuat bahan presentasinya juga. Nah, nanti juga tidak sampai pada mereka saja. Ketika mereka sudah punya kasus, mereka tahu jawaban atau pemecahan masalah dari kasus itu, kasus atau problem yang mereka buat itu nanti di rolling lagi ke kelompok lain. Nah, jadi mereka tukeran dengan kelompok lain, nanti kelompok lain juga akan menjawab. Nah, pada pertemuan selanjutnya, karena untuk hari ini itu cuma 1 jam pembelajaran, jadi tidak mungkin bisa sampai ke tahap presentasi. Jadi pertemuan selanjutnya nanti mereka akan mempresentasikan. Jadi
di situ pun mereka bisa membandingkan sama atau tidak hasil dari yang mereka hitung, dari kelompok mereka yang membuat dan dari kelompok yang tadi di rolling. Nah, kalau memang ada perbedaan, kita akan identifikasi kenapa bisa berbeda, di mana letak kejanggalan atau kesalahannya. Kita akan identifikasi itu bersama-sama. Jadi kita mencari pemecahan masalah ini bersama-sama, tetapi anak harus mencoba dulu, mencoba daya hitung mereka bagaimana begitu. Karena memang kadang-kadang itu agak ini di sini misalnya dapatnya 1/2, mereka mungkin ternyata 1/2 ini bisa batal loh. Kayak misalnya anak perempuan itu kalau sendirian gitu kan, dia dapat 1/2, ternyata di situ juga ada anak laki-laki, tidak anak perempuan aja, berarti anak perempuan nggak jadi dapat 1/2, berarti dia dapat asal ikut sama anak laki-laki yang pembagiannya itu anak laki-laki lebih banyak 2 kali lipat dibandingkan anak perempuan itu. Nah, kadang-kadang bisa tertukar di situ, dipikir 1/2 karena keterangan misalnya dalam tabel waris itu anak perempuan dapat 1/2 gitu. Tapi tanpa dia mengingat bahwa ketika anak perempuan bersama anak laki-laki dia kan asobah bukan 1/2 gitu. Jadi kayak perlu daya ingat juga, perlu daya pemahaman, kemudian baru bisa menerapkan. Wah, sangat menarik Bu Munirah, strategi yang Ibu persiapkan menjadi sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran yang nantinya Ibu Munirah laksanakan. Jadi ini sangat menarik tentang ilmu waris. Nah, jadi nanti siswa mengidentifikasi dengan strategi problem based learning tadi ya Ibu Munirah. Jadi ada beberapa kasus yang mungkin nanti yang ditukar kembali, nah itu untuk menguji siswa bagaimana siswa itu pemahamannya terhadap materi tentang warisan ini, kemudian bisa menerapkan hitungan untuk menghitung sistem waris ya Bu Munirah lah. Nah, bagaimana jadi harus ada cross checknya, jadi kan harus jelas, harus pas dengan hitungannya. Jadi kalau ada kejanggalan ataupun nanti ada yang keliru, jadi mungkin dipecahkan bersama-sama seperti itu ya Bu Munirah. Jadi sangat menarik Bu Munirah pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti. Nah, jadi nanti saya akan melakukan observasi, nanti saya akan mengamati Bu Munirah ketika nanti melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Jadi nanti ada pengamatan yang nanti saya akan amati ketika Ibu Munirah mengajar, yaitu pada aspek strategi pengembangan yang Ibu Munirah telah rencanakan tadi. Itu akan saya amati. Nanti ada penilaian bagaimana melakukan penilaian terhadap murid. Nah, jadi ada beberapa poin yang menjadi pengamatan saya terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan Ibu Munirah. Oke, Ibu Munirah, cukup sekian dulu percakapan kita, yaitu percakapan observasi sebelum nanti saya mengamati Bu Munirah nanti di kelas setelah ini. Jadi nanti saya berikan lembar yang akan Ibu Munirah isi nanti untuk ditandatangani sebagai lembar observasi yang saya lakukan untuk mengamati Ibu Munirah. Nah, demikian Bu Munirah, terima kasih atas waktunya. Oke, selamat nanti melaksanakan tugas mengajarnya, semoga berhasil, lancar mengajarnya Ibu Munirah, dan semoga saya juga bisa belajar dari Ibu Munirah tadi tentang ilmu waris tadi. Sekian Ibu Munirah, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ibu juga bisa ya memberikan saran dan pendapat kepada saya untuk perbaikan pembelajaran saya nanti. Saya harapkan ini juga bisa bermanfaat untuk saya. Iya, oke, sampai jumpa nanti kita pada saat pasca observasinya. Selamat pagi anak-anak semua. Baik-baik semua. Sehat.
Putri Sarah. Strategi pembelajaran problem based learning di mana kalian harus mengidentifikasi problem-problem dan berdasarkan problem itu yang akan kita jadikan sebagai kasus kita untuk membagi warisan. Nah, jadi pian-pian hari ini berkelompok di mana tugas kelompoknya adalah membuat satu kasus, kemudian kelompok lainnya akan menelaah pemecahan masalah dari kasus tersebut. Ya, sudah ada kelompoknya? Belum. Belum. Jumlah siswanya ada berapa? 24. Berarti dibagi 4. Bagi 4, 6 orang Bu, satu kelompok. Baik. Kita bagi berdasarkan kalian yang satu frekuensi, ya, kalian yang satu pemikiran, kalian yang berteman dekat, supaya gampang ngomongnya, ya. Yuk, silahkan pilih teman kelompoknya masing-masing. Ada 6, ada 5. Semua orang muslim akan menerapkan ilmu ini karena ada orang yang meninggal dan ada yang ditinggalkan. Ketika seseorang meninggal dunia, tentu ada sesuatu yang ditinggalkan yang berkaitan dengan harta. Nah, harta itulah yang menjadi warisan. Baik, kita masih ingat tujuan pembelajaran kita hari ini menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Ini sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian mempraktikkan pembagian warisan berdasarkan syariat Islam. Nah, inilah yang akan kita laksanakan pada hari ini. Tujuan untuk mempraktikkan pembagian warisan berdasarkan syariat Islam. Karena kemarin kita sudah membahas tentang ketentuan warisan. Mulai dari siapa saja ahli warisnya, kemudian berapa saja bagian-bagiannya. Nah, sampai kemarin kita juga sudah membahas tentang asobah. Jadi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana cara mempraktikannya. Pun juga kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara menghitungnya dengan rumus-rumusnya. Mari kita ingat kembali, ya. Mari kita ingat kembali asobah. Kemarin asobah ada berapa macam? Ada 3. Yang pertama asobah binafsi. Asobah binafsi itu untuk para lelaki atau para wanita? Laki-laki. Ya, jadi asobah binafsi itu khusus para laki-laki. Kemudian yang kedua asobah apa? Bagaimana asobah bil ghaib? Siapa yang ingat asobah bil ghaib? Perempuan yang iya betul, perempuan yang diikutkan bersama saudara laki-laki. Kemudian bagian yang ketiga asobah mahal ghaib. Apa itu asobah mahal ghaib? Khusus perempuan. Siapa perempuannya? Iya, jadi di mana tidak ada ahli waris laki-laki di sana, tetapi ada anak perempuan bersama dengan saudara perempuan, baik kandung maupun seayah. Ya, jadi asobah ini juga pengertiannya adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa. Betul sekali. Nah, kemudian
bagian harta bagiannya dikali dengan KPK dikali dengan harta. Tetapi dengan rumus itu kita susah untuk menghitungnya karena tidak konkret. Lalu kita membuat tabel, kita membuat opsi cara lain untuk menghitung warisan dengan membuat tabel supaya apa? Supaya terlihat lebih konkret. Masih ingat cara perhitungannya? Masih ya? Kenapa suami mendapatkan 1/4? Karena ada anak. Kemudian kenapa ibu mendapat 1/6? Karena menjadi anak dan cucu. Karena ada Iya, betul. 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan menjadi asobah baik. Di mana seperti kita sudah bahas tadi, ketika anak laki-laki, ketika anak perempuan, di sana ada anak laki-laki, maka anak perempuan ikut mendapatkan asobah bersama anak laki-laki. Kemudian ada pokok perhitungan yang kita sebut sebagai pokok perhitungannya diambil dari KPK. KPK dari mana? Dari 4 kali 6. Dari suami dan ibu. dari 4 dan 6. Baik, masih ingat. Di mana dapat 3? 12 dibagi dikali 12 dikali ya 12 dibagi 4 dikali 1. Begitu juga dengan yang lainnya. Sedangkan bagian asobah ini bagian apa? Sisa. Sisa. Dari 2 ditambah 3 5, 12 dikurang 5 jadinya 7. Jadi sisanya tuh 7 untuk asobah. Karena anak laki-laki ada 2, maka dia mendapatkan 2 kali 2 lipat. kali lipat. Jadinya 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti masih ingat ya. Terus dapat hartanya gimana cara menghitungnya? Apa yang dikali? Harta juga. Nilai ya. Dapat 225 juta dari harta 900 juta. Dibagi 3. Dari mana? Nah, ya. Oke, 3 dibagi 12. Betul ya? Berarti masih ingat semua lah? Masih ingat, alhamdulillah masih ingat untuk cara perhitungan ini. Nah, baru ibu tampilkan caranya. Berarti tadi betul ya? Alhamdulillah masih ingat. Kemudian masih ingat yang cara perhitungan seperti ini disebut apa? Disebut masalah apa? Di mana jumlah nilai lebih banyak daripada jumlah KPK. Apa namanya? Apa? Ada awalnya. Jadi ketika jumlah nilai lebih banyak daripada jumlah KPK, maka menghitung harta dikalikan kepada jumlah nilai, bukan lagi dikalikan KPK. Kemudian ada lagi masalah selanjutnya. Nah, masalah awal ya. Kemudian ada lagi masalah selanjutnya di mana jumlah nilai lebih sedikit daripada jumlah KPK. Disebut masalah apa? Masalah? Rat. Betul, masalah berat. Berarti alhamdulillah semuanya masih ingat dengan apa yang kita pelajari di kasus itu. Artinya mohon kayak mengolah semacam ada cerita, ada kronologi. Cerita itu terdiri dari apa terserah lah. Hendak yang dari keluarga kah, dari keluarga sendiri kah, dijadikan sebagai sebuah problem. Atau kemudian melihat berita yang lagi hangat, misalnya artis siapa misalnya, bisa, boleh aja. Tapi sih ada ceritanya, ya, bukan langsung menjelaskan seseorang meninggal kemudian meninggalkan anak 1 orang, meninggalkan istri 1 orang, kadang itu. Tapi ada cerita di situ, ada nama-nama, biarkan nanti teman-teman memahami, oh ini sebagai apa sih? Si Anu ini sebagai apa sih? Paham nggak? Oke, nah kalau misalkan tidak sama dari perempuan, di kaya
Ada problemnya gitu. Ada sesuatu yang olah yang ada yang ini maksudnya atau itu sama problem itu ada hutang. Gimana? Hartanya 5M terus yang hutang 1,5M. Nah, berarti harta warisannya tetap 5M kan? Nah, pokoknya kayak itu. Ada sesuatu yang dipikirkan dari itu. Dari kisahnya itu pada perlu yang itu problemnya tuh. Tapi pada akhirnya nanti menghitung kan teman-teman yang menjawab akan menghitung, tapi menghitung berdasarkan dari cerita itu siapa aja ahli warisnya, berapa hartanya. Kalau kita tahu misalkan ada akun atau ada Iya. Dan bukan biar ketika mengolah asli bagian itu sudah tahu pemecahan dari kelas itu. Dan jangan bagian mengolah aja dan bagian dari kepada tahu. tapi ini yang kemarin ini udah pakai udah pakai jadi ketahui Ada yang ditanyakan? Bisa membuatnya banyak semua orang membuatnya ceritanya kesini bisa juga. tapi di kita langsung ada sekali dia tahu ini sekali mana begini Ini kan kalau yang dari istri habis doanya kesahnya itu dihaluskan saya kira pindah ada langsung itu enggak ada problem misalnya biar Baik anak-anak, setelah kalian sudah selesai mengerjakan kasus dan sudah dijawab oleh teman-teman dari kelompok lain, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan hari ini ya. Jadi masing-masing kelompok membuat bahan untuk presentasi berdasarkan apa yang tadi sudah dijawab. Jadi nanti perlihatkan kasusnya, kemudian perlihatkan pemecahan masalah dari problem yang sudah dibuat oleh kelompok dari teman kalian. Ya, jadi terserah saja membuat presentasinya dalam bentuk apa. Boleh kalian memakai PPT, boleh kalian memakai Canva, boleh kalian memakai apa saja sekreatif mungkin. Jadi gunakan kreativitas kalian ya, karena kreativitas juga kita masukkan di dalam penilaian ya. Untuk hari ini masih ada yang ingin ditanyakan? tidak ada. Kalau sudah
sambil dilihat-lihat lagi, sambil dibaca-baca lagi, dipelajari ulang lagi. Ya, mari sama-sama kita menutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berdanaan, minta halal minta ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mira, apa kabar? Walaupun sedikit agak kerempet tapi masih bisa kita menjalankan tugas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Bu. Jadi kemarin kan saya sudah melakukan observasi Bu di kelas Ibu. Nah, jadi hari ini kita membahas merefleksi hasil dari observasi yang kemarin pada saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran. Nah, jadi dari hasil pembelajaran itu kemarin, nah apa yang sudah Ibu kerjakan, apa yang apakah sesuai dengan rencana? Saya pikir pembelajaran terlaksana sesuai dengan perencanaan. Yang walaupun kemarin karena memang ibu mengobservasi saya di kelas yang dimana saya mengajarnya itu yang terputus, dalam artian karena memang penjadwalan kita ada yang langsung 3 JP, ada yang 2 JP, kemudian 1 JP, sehingga mungkin kemarin ibu mengobservasinya tidak sampai selesai benar-benar anak-anak presentasi begitu. Kemarin kalau tidak salah ya rasanya sampai anak-anak mengerjakan problem tapi belum sampai presentasi, karena presentasi itu seharusnya di pertemuan selanjutnya. Ya, karena memang terkendala dengan penjadwalan kita, memang seharusnya ini 3 JP dilaksanakan dalam 3 JP tapi berbeda hari. Nah, presentasinya itu di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi hari ini kita membahas pula tentang hasil dari refleksi untuk observasi kemarin itu bagaimana tadi tentang jam atau waktu mengajar mata pelajaran IPA yang tadi harusnya itu 3 JP ulah, karena pada saat observasi kemarin kan terputus waktunya ya kan Bu. Iya. Jadi kemarin itu hanya 2 JP yang harusnya itu harus dilanjutkan nanti 1 jam lagi. Iya. Nah, tadi kan tadi terputus. Jadi itu jadi bahan refleksi kita untuk hari ini mau kita bicarakan bagian dari yang permasalahan yang terjadi di saat ibu mengajar ketika jam itu terputus. Sebenarnya kalau dianggap problem juga itu tidak ini juga ya, ada juga sebenarnya baiknya untuk anak-anak. Kalau untuk anak-anak gitu ya, karena kan mereka jadi punya waktu beberapa hari lagi untuk menyiapkan bahan presentasi. Jadi presentasi mereka sebenarnya lebih siap dibandingkan yang langsung, karena mereka bisa membuat tayangan yang lebih bagus dibandingkan yang langsung 3 JP. Sebenarnya ada baiknya gitu, ada baiknya ya, tetapi maksud saya sama ibu gitu, saya tidak bisa menampilkan anak-anak sampai selesai gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kan itu masalah itu kan pada saat saya observasi, nah pada saat proses pembelajaran gimana Bu? Karena ini ya kemarin itu saya itu membebaskan anak-anak untuk membuat sendiri problemnya atau kasus yang akan mereka cari solusinya dalam masalah waris ini. Artinya mereka membuat sendiri kasus yang ujung-ujungnya itu ada kematian gitu kan, lalu siapa saja ahli warisnya dari cerita atau dari kasus yang mereka buat. Nah, ada kelompok-kelompok yang karena saya bebaskan gitu kan ya, yang mereka itu mengambil jalan aman, artinya udah nggak usah ribet-ribet gitu kan, karena ibu kan membebaskan mereka. Nah, lalu mereka itu
ada memang kelompok tertentu yang mereka nggak pengen susah. Jadi ya sudah, dibikin aja ceritanya biar yang menjadi ahli waris itu cuma istri sama anak gitu kan. Jadi tidak ada problem yang gimana gitu kan. Jadi mereka mudah untuk menghitungnya. Karena kemarin itu juga saya karena kan begini, anak-anak dalam satu kelompok ini bikin problem, mereka juga bikin kunci gitu kan. Karena nanti problemnya ini dikasih lagi ke kelompok lain, lalu kami membandingkan kunci yang mereka bikin sama yang dijawab sama kelompok lain gitu. Lalu di mana ada perbedaan atau justru mereka sepakat dengan cara yang sama. Jadi yang kelompok yang bikin ini biar mereka nggak bakalan salah gitu kan. Mereka jadinya sebagian gitu yang memang mereka nggak mau mikir-mikir panjang, nggak mau ribet-ribet, ya udah dibikin aja kasusnya yang mudah gitu kan. Iya. Jadi pada saat proses pembelajaran itu yang Iya, karena memang saya membebaskan mereka. berarti pula siswanya itu lagi mau bikin kasus yang sederhana Iya, yang iya, membuat ada, mereka gitu. ya, Ada. padahal kan mungkin dari ibu Saya itu karena saya kan dari awal pengen kan ada nih dalam waris itu masalah misalnya awal atau masalah harat yang tidak biasa gitu, atau masalah ibu yang mendapatkan 1/3 sisa, kan itu perhitungannya berbeda dengan sepertiga biasa gitu kan. Nah, saya pengen itu tuh muncul, beberapa masalah itu muncul, tapi ada nih kelompok yang mereka nggak mau susah tadi, lalu mereka ambil yang mudah-mudah aja gitu, yang nggak bakalan deh mereka yang bikin. Mereka kan mikirnya kayak gini, masa kita yang bikin, kita yang salah gitu kan, kita yang tidak tepat, nanti kan jadinya gimana gitu. Nah, jadi ini cara siswa gitu pula. Jadi karena memang siswa kita kan berbeda-beda ya. Nah, terus gimana tanggapan ibu, terus atau apa yang harus dilakukan kalau melihat siswanya seperti itu? Saya sih sebenarnya juga tidak yang gimana ya. Kan memang menyadari gitu kemampuan anak-anak itu berbeda-beda. Terus kita juga tentu saja karena kemampuan mereka berbeda-beda, kita tidak bisa menyamakan. Karena itu juga di awal saya membuat kelompok itu juga tidak mempercampurkan. Kalau kayak kita zaman dulu itu kan kita mencampur gitu, ada yang kita anggap ini yang IQ-nya rata-rata misalnya, ini yang kurang, lalu kita berharap bahwa yang lebih dalam tanda kutip pintar ya sama yang kurang gitu ya, itu bisa memberikan masukan kepada yang kurang ngerti gitu. Tapi nyatanya kan siswa kita sekarang ini justru malah yang mereka yang aktif, mereka yang pintar, ya itu aja yang kerja gitu kan. Nah, lalu saya mencoba untuk membuat kelompok itu udah yang pintar-pintar biar aja kan. Mereka memang kalau disuruh milih sendiri anggota kelompok itu kan ya mereka kelompok orang-orang yang kita nilai begitu ya, mereka memang ya akan bersama ya. Nanti mereka yang sukanya ngobrol-ngobrol aja yang segala macam tuh, mereka itu memang biasanya satu kelompok. Nah, lalu saya mencoba untuk seperti itu, membuat kelompoknya sesuai dengan preferensi mereka, terserah mereka. Yang penting ini anggota kelompoknya terdiri dari 6 orang gitu kan, karena memang pembagian kelompok dan jumlah siswanya. Nah, pokoknya terdiri dari 5 atau 6 orang gitu. Ya terserah sama siapa gitu kan, biar mereka juga ngomongnya enak kalau mereka satu pembicaraan dan sebagainya. Nah, tapi kan karena terkumpul tadi mereka yang masih kurang memiliki motivasi yang tinggi dan tidak pengen terlibat, ya kayak gitu tadi jadinya hasilnya gitu. Mereka jadinya bikin yang gampang aja, yang sekira-kira mereka bisa gitu, yang sekira-kira. Tapi ya saya pikir disitulah kemampuannya dia gitu. Saya tidak menyalahkan juga, hanya saja kita sebagai guru kadang-kadang memang berharap lebih gitu ya Bu. Ya, jadi mungkin
siswanya itu ya Bu. Jadi walaupun ibu sudah mengharapkan harusnya seperti ini tadi, nah jadi tapi yang terjadi siswanya tadi ada membuat problem tentang warisan itu yang mudah dan memudahkan mereka juga. Nah, apakah hal-hal tersebut menjadi sebuah pencapaian dari pembelajaran ibu? Apakah ada yang kurang di sebagian situ? Kalau kita melihatnya dari sisi kemampuan siswa, ya saya pikir ya tercapai walaupun tidak yang sampai pada taraf mana gitu kan, karena saya pengennya mereka menyelesaikan satu kasus yang tidak biasa gitu kan. Nah, pada siswa-siswa yang mereka yang ya kita anggap lebih mampu tadi, ya mereka memang membuat sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi yang sama kayak tadi kelompok-kelompok siswa yang mereka yang tadi gitu kan. Nah, ya disitulah kemampuannya mereka gitu. Nah, kalaunya tapi mereka bisa mempraktekkan, tapi mereka bisa mempraktekkan hanya pada taraf yang lebih mudah. Ya. Berarti kalau untuk kedepannya Ibu, rencana Ibu kalau melihat dari adanya cara siswa tadi seperti tersebut, nah kalau pertemuan berikutnya atau dalam pembelajaran di kelas yang berbeda dengan materi tersebut atau dengan strategi yang Ibu lakukan ini, apakah ada yang perlu Ibu tambahkan atau perlu Ibu beri perubahan supaya siswa itu memiliki tantangan terhadap permasalahan tentang waris itu yang lebih menantang lagi, jadi tidak terlalu mudah. Nah, apakah Ibu punya cara lagi? Apakah kalau misalnya ini sebenarnya saya sharing dan saya sebenarnya minta pendapat Ibu juga gitu ya. Kalau misalnya kita karena yang saya harapkan tadi kan mereka membuat dengan sebuah problem gitu. Kalau yang biasa itu bukan problem kan namanya gitu. Kalau saya mewajibkan, misalnya kalau ini kan tadi saya bebaskan gitu, terserah problemnya apa saja, mau di keluarga kamu, mau kamu lihat artis gitu kan, kamu lihat artis lu gimana terserah, atau kamu bikin aja cerita fiktif gitu, terserah gitu kan. Kalau misalnya saya menentukan ini harus masuk, misalnya kategori ini harus masuk, atau seperti ini ada kategori yang saya buat yang harus dimasukkan dalam program itu, ya mau tidak mau sebenarnya siswa harus membuat gitu kan ya. Ini memang saya terlalu membebaskan, saya pikir ya terlalu mempermudah ya, jadi mereka jadinya tidak tertantang, ya mereka dikasihkan tantangan ya mereka tidak membuat tantangan gitu. Karena memang saya tidak mengarahkan untuk wajib membuat nomor, pokoknya saya itu membebaskan, terserah problemnya mau apa gitu kan. Saya memang sangat-sangat membebaskan pada saat itu. Jadinya ya mereka ya begitu, yang tidak menginginkan tantangan dibuatnya aja semudah-mudahnya dia gitu kan. Benar. Malahan ada yang yang meniru yang udah ada kan di buku nih, contohnya kayak gini gitu kan. Nah, tinggal dia bikin aja ceritanya gitu kan. Nah, itu kan agak ini juga. Sebenarnya yang saya inginkan adalah problem baru yang tidak ada contohnya gitu, yang belum ada contoh. Kalau yang ada contohnya kan tinggal ngelihat aja, oh ini jawabannya ini gitu kan. Cuma tinggal memahami ceritanya aja, alur ceritanya, oh berarti ini yang ahli warisnya ini. Oh ternyata ada di buku kan, jadi gampang itu, terlalu gampang. Iya. Berarti karena saya memang tidak membuat kategori pada saat itu. Ya, harusnya kan siswa itu tertantang pula. Ya, saya mungkin harus membuat atau mencari cara agar siswa itu memang mencoba untuk sesuatu yang lebih dan menantang dirinya sendiri gitu, untuk bisa, untuk mampu, iya, mencoba mempelajari, bukan meniru sesuatu yang sudah ada. Ya, bagus sekali itu sebenarnya cara yang sebenarnya yang Ibu harapkan dari siswa tersebut adalah terhadap keterampilan dia menghitung tentang ilmu waris tersebut. Jadi harusnya itu mereka itu punya cara
lah supaya lebih menantang. Nah mungkin Ya. nanti di pembelajaran selanjutnya Iya, bisa maksudnya kita mungkin saya pelajari. harus memberikan kategori-kategori tersendiri gitu. Jadi saya memang harus menggerakkan mereka gitu kan. Kalau yang ini ya saya memang terlalu membebaskan begitu Bu. Iya. Iya, saya sih. Ya, bagus sekali Ibu, cara Ibu nanti untuk menggerakkan siswa tersebut Bu, untuk lebih lagi meningkatkan keterampilan dia Bu lah nih dalam ilmu waris tadi. Nah, berdasarkan Bu observasi kemarin Bu yang saya lakukan pada saat Ibu mengajar kemarin, nah jadi bagian persepsinya sudah bagus Bu, terlihat pada saat Ibu menjelaskan materi tentang ilmu waris Bu. Jadi kan kemarin itu bagian pendahuluan Ibu sudah menjelaskan secara singkat tentang ilmu waris tersebut sebelum mereka mendiskusikannya dan mempraktekkan tentang perhitungan ahli waris tersebut. Nah jadi strategi yang Ibu lakukan kemarin itu sudah tepat dengan materi yang Ibu sampaikan, yaitu tentang strategi pembelajaran problem based learning, di mana kan siswa itu Ibu buat dalam sebuah kelompok-kelompok di mana Ibu sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi Ibu sudah membagi kelompok itu sebelumnya berdasarkan atas gaya belajar siswa, kemudian minat siswa, kemudian dari frekuensi mereka, nah pertemanan mereka. Jadi Ibu sudah menerapkan bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi. Hal itu terlihat pada saat proses pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan saat itu. Nah, demikian juga diferensiasi produknya, di mana hasil dari diskusi siswa. Nah Ibu kemarin itu juga menyampaikan ke siswa bahwa hasilnya itu kan sesuai dengan minat siswa pula, kenyamanan siswa. Kemarin itu yang ada yang membuat PPT dan sebagainya pula, yang untuk presentasi ya, benar Bu. Nah jadi Ibu tuh sudah menerapkan berdiferensiasi yang produk. Nah jadi siswa itu nanti menampilkan hasil dari diskusi mereka itu ada yang PPT dan sebagainya. Nah jadi pada saat juga penutup juga Ibu melakukan refleksi bersama siswa Bu. Jadi pada saat observasi kemarin itu sangat bagus yang Ibu lakukan dengan strategi pembelajaran yang sudah Ibu terapkan Bu, sangat luar biasa Bu. Nah jadi hal selain dari yang sudah Ibu sampaikan, kemudian yang sudah Ibu laksanakan pada proses pembelajaran kemarin itu, apa lagi yang mau dikembangkan Ibu? Apa hal lagi yang pengen Ibu kembangkan setelah Ibu melakukan proses pembelajaran kemarin itu? Adakah lagi hal-hal yang mau Ibu kembangkan selain dari yang kemarin Ibu? Dari proses belajar kemarin berdasarkan dari problemnya Ya. gitu kan, dari yang tadi saya sudah jelaskan bahwa menurut saya ada kekurangan atau ada sesuatu yang sebenarnya kita harapkan, tetapi anggapannya kalau dari sisi kita gitu kan ini kurang tercapai dengan baik gitu kan ya, pada siswa-siswa tertentu. Nah itu tadi saya mungkin perlu mengembangkan strategi ini dengan memberikan kategori-kategori tersendiri pada saat mereka melaksanakan tugas, sehingga ya tadi mereka bisa lebih tertantang. Saya harus memotivasi mereka untuk membuat problemnya yang memang tidak seperti biasa begitu, tidak seperti hitungan-hitungan yang mudah-mudah aja gitu ya. Kemudian juga opsi rumus saya masih ingin mengembangkan lagi kan, kayak kemarin itu saya memang membuat rumus itu tidak terpaku pada buku, karena memang saya mempelajari cara berbagai macam cara. Tapi kemarin itu saya belum membuat untuk yang tabel mahjub itu kan ya, tabel yang terhalang itu sebenarnya masih bisa gitu. Jadi kayak dibikin kayak tabel, misalnya si cucu misalnya dia bisa dimahjubkan sama atau dihalangi sama anak, nanti
saudara laki-laki bisa dihalangi sama anak, cucu, ayah dan sebagainya. Jadi kayak supaya lebih bisa terlihat jelas gitu, supaya apa, supaya tidak, supaya lebih konkret terlihat. Kalau siswa itu kan, kalau mereka kan tidak mungkin hafal, Iya. tidak mungkin bisa ingat semuanya, jadi mereka memang harus buka-buka dulu gitu. Apa ya, ini dapatnya berapa ya, ini terhalangkah mah juga. Jadi kayak mereka itu masih harus membuka-buka, harus bolak-balik gitu mereka untuk menjawab. Jadi kayak kalau misalnya saya membuat lagi rumus atau tabel-tabel yang bisa memudahkan mereka, saya pikir itu perlu saya lakukan. Ya. Bagus sekali Bu. Wah, Ya, karena kemarin saya baru yang saya buat itu baru rumus perhitungannya saja. Saya bikin tabelnya ini. Kalau yang kayak mahjub atau asobah itu belum terlakukan. Sebenarnya ingin ada keinginan gitu untuk memudahkan siswa. Oke, nah berarti Bu, ini sangat jelas pula, sangat luar biasa sebenarnya yang rencana kedepannya yang pengen Bu lakukan dalam hal strategi pembelajaran lagi, kemudian memotivasi siswa, dan ini memberikan opsi rumus tadi Bu, pengembangan media ya, ada ada sesuatu yang tidak bisa mereka dapatkan dari buku paket atau mereka di internet nggak bisa gitu kan, kalau tidak kita yang buat gitu kan. Kalau tidak ada seseorang yang membuat itu. Karena dulu saya di pesantren itu Bu, ustadz-ustadz itu mereka memang bikin sendiri, kayak nggak ada gitu di buku, nggak ada. Jadi mereka bikin, tapi kan mereka bikinnya dalam bahasa Arab, anak-anak nggak bisa. Jadi saya mau mencoba menerjemahkan, membahasa Indonesiakan itu dengan tabel-tabel gitu. Ya sebenarnya ada keinginan, mudah-mudahan bisa nanti untuk selanjutnya. Iya, wah, ini saya malah jadi penasaran nanti untuk mendengarkan cerita selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menerapkan dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi. Wah, sungguh luar biasa Bu. Ternyata pembicaraan kita hari ini sudah ini sangat terlihat ternyata sangat menarik pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kemudian muncul permasalahan yang sebenarnya sih Ibu sendiri yang bisa memberikan solusinya terhadap permasalahan yang muncul pada saat proses pembelajaran Ibu kemarin itu. Nah, dari hasil coaching kita hari ini, bagaimana perasaan Ibu setelah dilaksanakan coaching hari ini? Kita bicarakan tentang proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Tentu saja kegiatan ini menyenangkan bagi saya karena bisa menjadi pengalaman untuk saya dan juga membuka pikiran saya. Kalau saya tidak pernah dilihat sama orang, ya saya kalau sudah berjalan ya berjalan aja gitu kan. Dengan begini saya juga bisa merefleksi diri saya jadi bisa melihat apa saja kekurangan dalam pembelajaran dan mencoba untuk bisa lebih baik nantinya. Jadi ini sangat menyenangkan dan memberikan pengalaman. Saya berterima kasih kepada Ibu yang sudah mau mendampingi saya dan juga memberikan pengalaman kepada saya. Iya, sama-sama Bu. Alhamdulillah akhirnya Ibu sudah terbuka pula. Jadi tadi dari permasalahan yang Ibu hadapi ternyata terjawab sendiri dari cara yang akan Ibu lakukan nantinya. Nah, jadi ini jadi tindak lanjut yang Ibu lakukan ke depannya. Jadi apa selanjutnya yang Ibu mau lakukan sebagai tindak lanjut dari proses kita hari ini? Ya, untuk pembelajaran selanjutnya ya seperti tadi saya akan menetapkan hal yang saya rasa kurang, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Ya, oke. Terima kasih Ibu atas waktunya, sudah berkenan untuk saya observasi pada saat pembelajaran dan saya lakukan coaching hari ini. Terima kasih atas waktu dan semuanya. Selanjutnya saya kepada Profesor Lombi. Sudah Pak. Ya, kita akhiri pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.